Halo, perkenalkan nama saya Yunus Don Bosco Pranajaya. Nah, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai siren spam yang saya ambil dari laporan PKL milik Mas Vincentius Yoga Adip Endrik Pangestu dengan NIM 18131313004. Nah, siren spam di sini merek siren spamnya yaitu Terumo yang bermodel TE331. Lalu jarum suntik yang sudah plug and play atau plug and play atau sudah langsung dapat digunakan yaitu ukurannya 10, 20, 30 sampai 50 ml dan memiliki tampilan rentang, laju aliran 0,1 sampai 300 ml untuk syringe berukuran 10 sampai 30 ml dalam 0,1 milistep dan juga 0,1 sampai 1200 ml untuk syringe yang berukuran lebih besar daripada itu. Nah, apa sih syringe spam itu? Nah, syringe spam adalah suatu alat medis atau alat kesehatan yang bisa digunakan untuk memberikan cairan atau menyalurkan obat ke dalam tubuh pasien dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Alat ini memfokuskan pada jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan satuan mililiter per jam. Dengan adanya siringe spam perhitungan yang tepat, siringe spam dapat memudahkan tenaga medis untuk memberikan cairan atau obat secara terjadwal dan meminimalisir terjadinya human error. Lalu bagaimana prinsip kerja dari siringe spam? Nah, prinsip kerjanya yaitu motor berputar untuk menggerakkan speed lalu merespon sinyal yang diberikan oleh rangkaian pengendali motor, dan putaran motor itu sendiri akan dideteksi oleh rangkaian pendeteksi RPM. Sinyal yang didapat dari pendeteksi RPM akan dibandingkan dengan sinyal referensi, di mana hasil dari perbandingan tersebut akan meredakan ketidakstabilan motor. Lalu motor akan mengurangi lajunya jika perputarannya terlalu cepat dan sebaliknya akan menambah kecepatannya jika perputarannya terlalu pelan sehingga didapatkan putaran motor yang stabil sehingga output yang dikeluarkan sesuai dengan settingan pada alat. Nah, di sini ada blok diagramnya. Lalu penjelasannya itu dari PLN, pertama sumber arus listrik masuk ke rangkaian power supply yang akan diteruskan ke baterai dan juga dari baterai akan diteruskan kembali ke microcontroller. Dan di microcontroller ini terdapat beberapa inputan seperti tombol setting, tombol start, lalu sensor steering size atau untuk mendeteksi berapa besar atau ukuran berapa syringe yang digunakan. Lalu dari microcontroller akan diproses ke driver motor, lalu motor, dan lalu plunger, sensor oklusi, dan dari sensor oklusi ini akan memberikan feedback ke microcontroller yang kemudian akan diproses kembali hingga ditampilkan di LCD. Nah, di sini ada SOP penggunaannya. Nah, SOP penggunaan yang pertama itu penggunaan secara umum. Nah, sebelum pemakaian pertama, mesin disambungkan ke sumber listrik atau jika ini di charge selama 15 jam. Lalu angkat klem unit, kemudian pasang plunger syringe dengan benar. Lalu tekan clutch, kemudian posisikan syringe dengan benar. Kembalikan posisi klem unit pada tempat semula. Lalu tekan tombol power dan tekan tombol red per detik, limit per mili, dan select sehingga muncul red pada display. Putar dial setting yang berada di bagian samping pump. Setelah angka delivery red telah disetting, tekan tombol start untuk memulai untuk menjalankan syringe pump. Lalu lampu indikator menyala warna hijau, berarti mesin syringe pump ini sudah berjalan. Lalu ada pula beberapa SOP penggunaan syringe pump yang lain seperti menyeting occlusion limit, setting bell, setting syringe, lalu setting nearly empty, dan mengaktifkan tombol pengunci. Nah, dalam setting occlusion limit ini, mesin bisa dalam mesin kondisi hidup atau mesin harus dalam kondisi hidup. Caranya itu tekan tombol stop silence
bersama dengan rate per detik dan limit per mili. Lalu select hingga muncul tulisan P300, P500 atau P800 pada display. Setelah itu tahan atau jangan dilepas tombol stop silence untuk melakukan pemilihan occlusion yang diinginkan. Lalu tekan tombol select kembali hingga posisi oklusi yang diinginkan. Lalu setting bell. SOP dari setting bell yang pertama yaitu mesin bisa dalam kondisi menyala ataupun hidup. Yang pertama, tekan tombol stop silence bersamaan dengan clear mili sehingga muncul tulisan bell 1/2/3 pada display. Setelah itu tahan penekanan pada tombol stop silence, jangan dilepas. Untuk melakukan pemilihan bell yang diinginkan, lakukan penekanan pada clear mili sampai tingkat volume yang diinginkan tercapai. Lalu setting syringe, mesin harus dalam kondisi off atau mati. Tekan tombol stop silence, rate per detik, lalu limit per mili, select dan power bersamaan hingga muncul tulisan SYR pada display, lalu SYR 11. Lalu kemudian masukkan nomor kode syringe yang diinginkan dengan mendial. Untuk menginginkan data tersebut, tekan tombol start hingga muncul tulisan good pada display. Setelah itu matikan kembali mesin dan nyalakan kembali, maka jenis syringe yang disetting akan muncul pada display sesaat setelah dinyalakan. Lalu ada juga setting nearly empty. Dan di setting nearly empty ini kondisi mesin harus mati juga atau dalam kondisi off. Langkah yang pertama itu tekan tombol on dan stop bersamaan sehingga muncul tulisan user. Display akan berkedip, masukkan angka 331 dengan mendial. Lalu selanjutnya tekan tombol stop hingga muncul tulisan RALI pada display. Lalu tekan tombol select hingga muncul tulisan SPC1 dan tekan tombol select lagi hingga muncul tulisan near. Lalu tekan tombol stop hingga muncul tulisan strip 3, maka masukkan angka nearly empty yang diinginkan yang berkisar 3-30 menit atau kelipatan 3. Untuk menyimpan data tersebut, tekan tombol start hingga muncul tulisan good. Dan yang terakhir yaitu mengaktifkan tombol pengunci. Nah, pada saat mesin sedang dioperasikan, tekan tombol delimit, lalu tekan tombol delimit selama 2 detik sampai lampu indikator red berkedip-kedip. Lalu tombol pengunci diaktifkan, maka tombol stop dan start dalam posisi terkunci. Untuk nonaktifkan kembali fungsi ini, tekan tombol delimit selama 2 detik sampai lampu indikator red berkedip-kedip dan tombol stop dan start berfungsi kembali. Dan yang terakhir itu pengkalibrasian. Di sini pengujian kalibrasi yang pertama itu pemeriksaan fisik dan pengujian fungsi. Nah, untuk melakukan pemeriksaan fisik dan fungsi syringe pump ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu periksa bagian luar unit untuk memastikan bersih, terpasang ketat dan tidak ada bekas tertimpa cairan atau gangguan lainnya, atau bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, periksa kotak-kotak alat untuk memastikan tidak ada gangguan pada kotak kontak atau AC power. Lalu goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Lalu periksa juga kabel satu utama untuk melihat apakah terdapat kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. Dan pastikan sekring pengaman berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Lalu sebelum mempergunakan atau mengubah tombol kontrol, periksa posisinya dan bandingkan dengan posisi kontrol. Pastikan lampu indikator dan tampilan berfungsi seluruhnya dan bahwa bagian tampilan digital berfungsi. Dan lupa juga untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
Dalam melakukan pemeriksaan, perlu memperhatikan semua hal yang telah disebutkan untuk memastikan syringe pump berfungsi dengan baik dan aman dan siap untuk digunakan. Lalu yang kedua adalah pengujian keselamatan listrik. Ini bisa dilakukan menggunakan alat kalibrasi bernama ESA atau IDA. Dan yang ketiga, uji kemampatan. Nah, dalam uji kemampatan ini juga pada syringe pump, pertama-tama lakukan setting laju aliran flow rate sebesar 100 ml per hour. Lalu selanjutnya posisikan infusion device analyzer dalam mode pengukuran occlusion test dan tekan tombol start pada syringe pump dan infusion device analyzer. Untuk memulai proses uji kemampatan, setelah alarm syringe pump berbunyi, tekan tombol stop pada infusion device analyzer dan syringe pump. Catat nilai occlusion yang maksimal terbaca pada infusion pump dan pada infusion device analyzer pada lembar kerja. Lakukan langkah nomor 1 hingga 6 diulang dalam mengukur uji kemampatan, dan juga perlu memperhatikan semua langkah yang telah disebutkan untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat dan sesuai dengan standar keselamatan yang sudah ditetapkan. Nah, yang poin B yaitu poin kalibrasi. Nah, di sini digunakan untuk mencari laju aliran rata-rata flow rate dari syringe pump ini sebesar 1 ml per jam sampai dengan 200 ml per jam. Sekian presentasi yang telah saya bagikan kepada Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih.